Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aisyah Ramadia dengan NIM N1A1201123. Jadi tujuan aku membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Puspitasari SKMMKes. Jadi di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang kompetensi petugas promosi kesehatan. Nah, sebelumnya promosi kesehatan itu apa sih? Nah, menurut WHO, promosi kesehatan yaitu suatu proses pemberdayaan individu dan masyarakat untuk memberdayakan dan meningkatkan kesehatannya. Kompetensi promosi kesehatan, kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis perilaku, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan berwawasan sehat, kemampuan untuk melakukan mediasi dan advokasi, kemampuan untuk memahami budaya lokal, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, memahami pengetahuan dasar dari promosi kesehatan dan juga ilmu perilaku, kemampuan untuk menjadi manajer dari program promosi kesehatan. Nah, selanjutnya apa-apa aja sih peran dari petugas promosi kesehatan ini? Nah, ada beberapa peran dari petugas promosi kesehatan. Yang pertama itu sebagai perencana program promosi kesehatan, sebagai pelaksana dan juga motivator program promosi kesehatan, sebagai evaluator program promosi kesehatan, juga sebagai manajer dari juga sebagai manajer dari program promosi kesehatan, juga menjadi mediator dan juga advokator dalam program promosi kesehatan, juga sebagai narasumber dari promosi kesehatan. Selanjutnya, ruang lingkupnya itu menciptakan lingkungan dan juga suasana yang kondusif untuk mendukung kegiatan promosi kesehatan, menggalang kemitraan berdasarkan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan juga saling memberi manfaat. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan dengan memberikan pelatihan di bidang promosi kesehatan, mendorong dan memperkuat gerakan di masyarakat, memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesehatan, dan juga reorientasi pelayanan kesehatan dengan melakukan pengkajian ataupun penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan. Area kompetensinya, kemampuan untuk mengkaji kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan dan juga karakteristik lingkungan budaya dari individu ataupun kelompok ataupun masyarakat yang mendalaminya. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dan juga ancaman lingkungan bagi kesehatan melalui prinsip epidemiologi. Kemampuan untuk menganalisa penyebab masalah kesehatan dan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Kelompok tenaga kesehatan yang pertama itu menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Nah, yang isinya itu tenaga kesehatan masyarakat itu meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan, dan juga sanitarian. Yang kedua itu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan masyarakat itu meliputi epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan, dan juga ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan juga kebijakan kesehatan, serta tenaga biostatis. Nah, kalau tugas dari promotor kesehatan masyarakat itu apa sih? Nah, promotor kesehatan masyarakat itu yang pertama bisa berperan sebagai advokator dalam upaya mewujudkan kebijakan berwawasan kesehatan, juga sebagai fasilitator dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian dan peran serta masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan lintas sektor lainnya dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, mediator antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan upaya dari promosi kesehatan, juga dapat bertugas sebagai pendidik dalam upaya promosi, komunikasi, informasi, dan juga edukasi dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, dapat juga berperan sebagai perancang media promosi kesehatan agar bisa mendapat pesan media yang efektif. Kedudukan jabatan fungsional promotor
kesehatan masyarakat sebagai pelaksana teknis fungsional promosi kesehatan pada puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dinas kesehatan provinsi, kementerian atau lembaga di luar Kemenkes, Direktorat Teknis atau Balai Kesehatan Masyarakat atau UPT di lingkungan Kemenkes, Direktorat Promosi Kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Kewajiban umum dari promotor kesehatan, setiap promotor dan juga pendidik kesehatan itu harus menjunjung tinggi, menghayati, dan juga mengamalkan etika profesi promotor dan pendidik kesehatan. Juga dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya, promotor dan pendidik kesehatan itu lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individu atau kepentingan pribadinya. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya, promotor dan pendidik kesehatan ini hendaknya menggunakan pendekatan kemitraan dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan juga saling menguntungkan. Kewajiban promotor kesehatan terhadap masyarakat, yang pertama, selalu berorientasi kepada masyarakat baik sebagai individu maupun masyarakat luas dengan potensi sosial budaya masyarakat setempat. Yang kedua, promotor dan pendidik kesehatan harus tenang, ikhlas, dan juga jujur. Selanjutnya, promotor dan pendidik kesehatan ini harus menggunakan pendekatan yang menyeluruh secara multidisiplin dengan mengutamakan upaya preventif dan juga promotif. Promotor dan pendidik kesehatan juga harus berdasarkan fakta melalui penelitian atau kajian ilmiah. Nah, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.